Masih bersama dengan Adnan Media Belajar. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kabar baik ya teman-teman ya. Sesi sebelumnya kita sudah membahas latihan 5. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan 6 dari soal 1-2 dengan materi menentukan volume kerucut. Matematika kelas 6 kurikulum 2013 revisi. Langsung saja, mari kita bahas. Kita masuk pembahasan latihan 6, menentukan volume kerucut. Di mana latihan 6 ini, kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, kita mulai dari soal nomor 1 dan nomor 2. Sesi selanjutnya, kita akan bahas dari soal nomor 3, 4, dan 5. Kita akan mulai dari soal nomor 1. Tentukan volume kerucut sebagai berikut. Di mana soal nomor 1 ini ada 6 gambar A, B, C, D, E, dan F. Dari ke-6 gambar ini, semuanya berbentuk kerucut. Bangun ruangnya berbentuk kerucut. Oke, kita akan ulas teman-teman ya satu persatu dari gambar huruf A. Apabila kita perhatikan, gambar huruf A ini adalah gambar kerucut dengan tingginya sudah ditentukan 20 cm. Nah, di sini diameternya 14 cm. Karena pertanyaannya mencari volume kerucut, sehingga kita cari terlebih dahulu luas alasnya. Nah, di sini luas alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga kita nanti untuk mencarinya memakai volume kerucut luas alas dikali tinggi. Oke? Nah, karena alasnya berbentuk lingkaran, maka kita cari luas lingkaran dengan menggunakan rumusnya pi dikali r kuadrat. Oke? Jadi kita cari terlebih dahulu teman-teman ya, atau pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Selanjutnya kita perhatikan lagi gambar huruf B. Ini juga bangun ruang ke kerucut, di mana tingginya 12 cm dan diameternya 5 cm. Kita lanjutkan gambar huruf C. Nah, gambar huruf C ini bangun ruangnya lebih besar teman-teman ya dibanding A dan B. Di sini tingginya 18 cm dan jari-jarinya 10 cm. Nah, di sini langsung diketahui jari-jarinya. Nah, apabila di gambar B, jari-jarinya belum diketahui, sehingga nanti kita cari teman-teman ya. Diameter ini kita bagi 2 menjadi 2,5 untuk R atau jari-jari. Sementara untuk C, jari-jarinya sudah diketahui 10 cm. Tingginya 18 cm. Oke, kita lanjutkan gambar huruf D. Nah, gambar huruf D ini juga sama gambar kerucut. Di mana gambar kerucut ini terbalik teman-teman ya. Kalau ini tadi kan seperti ini. Nah, yang gambar D ini terbalik, jadi alasnya di atas. Oke, di sini R-nya atau jari-jari 15 cm. Nah, sebenarnya kalau R itu atau jari-jari setengah dari diameter. Ini sebenarnya diameter teman-teman ya. Tetapi karena di sini R sama dengan 15 cm, sehingga kita langsung memakai jari-jari 15 cm. Di sini juga tingginya sudah diketahui 20 cm. Oke, kita perhatikan lagi gambar huruf E. Gambar huruf E ini juga sama teman-teman ya. Sini juga diameternya 21 cm. Sehingga kita cari terlebih dahulu jari-jarinya dengan cara diameter kita bagi 2. Berarti 21 kita bagi 2. Itu untuk jari-jari. Nah, dan tingginya 24 cm. Oke, kita lanjutkan gambar terakhir yang F. Gambar F ini teman-teman tingginya 21 cm. Nah, di sini R-nya 14 cm atau jari-jari. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut dengan jari-jari alas 21 cm dan tinggi kemasan 30 cm. Tentukan volume kemasan makanan tersebut. Nah, untuk soal nomor 2, pi-nya sudah diketahui 22/7. Sehingga nanti kita memakai pi-nya 22/7. Yang perlu diketahui untuk soal nomor 2, karena soal nomor 2 ini adalah soal bercerita, kita harus pahami terlebih dahulu. Nah, di sini ditanya tentukan volume kemasan makanan tersebut. Jadi, volume kemasan makanan. Nah, untuk volume kemasan makanan itu sama saja dengan volume kerucut.
Jadi harus lebih teliti teman-teman ya. Volume kemasan sama dengan volume kerucut. Sehingga nanti kita memakai rumus 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Jadi pi nya nanti kita memakai 22/7. Oke, dari soal nomor 1, 2 kita bahas di whiteboard kita. Kita masuk pembahasan latihan 6 sesi pertama, menentukan volume kerucut. Soal nomor 1, tentukan volume kerucut sebagai berikut. Di sini teman-teman, gambar huruf A ini adalah gambar kerucut di mana diameternya 14 cm, tingginya 20 cm. Nah, di sini jari-jarinya belum diketahui, sehingga untuk mencari jari-jari, diameter ini kita bagi 2. Oke, di sini saya buat keterangan D sama dengan atau diameter sama dengan 14 cm dari sini. Nah, untuk mencari jari-jari, simbolnya R sama dengan D dibagi 2. Jadi yang 14 ini kita bagi 2, hasilnya 7 cm. Lalu tingginya sudah diketahui 20 cm. Oke, kita pindahkan ke sini. Nah, kita langsung masuk rumusnya. Volume kerucut 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana luas alasnya berbentuk lingkaran. Oke teman-teman ya. Sehingga kita cari terlebih dahulu luas lingkarannya dengan menggunakan rumus pi dikali R kuadrat. Nah, kita memakai luas alasnya pi dikali R kuadrat karena luasnya berbentuk lingkaran. Oke, kita lanjutkan. 1/3-nya ini kita turunkan. Lalu pi nya kita memakai 22/7 karena masih kelipatan 7 teman-teman ya. Lalu R kuadratnya 7. Dari sini teman-teman ya, R nya, jari-jarinya. Nah, karena di sini R kuadrat sehingga 7 kita kalikan 2 kali, 7 dikali 7. Lalu untuk tingginya 20 cm dari sini. Oke. Ini kita sederhanakan biar lebih sederhana teman-teman ya. Yang 7 ini kita bagi 7. 1. Lalu ini kita bagi 7. 1. Sehingga 1/3-nya kita turunkan. Lalu 22 dibagi 1, 22. 22 kita kalikan 1 tetap 20, 22. Lalu yang 7-nya ini kita turunkan. 20-nya kita turunkan. Selanjutnya 1/3-nya kita turunkan juga. Lalu 22 ini kita kalikan. 22 dikali 7 hasilnya 154. Lalu yang 20 ini kita turunkan. 1/3-nya kita turunkan kembali. Lalu ini kita kalikan teman-teman ya. 154 dikali 20. Nah, ini saya tandakan 154 dikali 20 hasilnya 3880. Nah, di sini kita sederhanakan biar lebih kecil. Yang 3 ini kita bagi 3, 1. 3080 kita bagi 3, 1020, 26,67. Nah, di sini kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan dengan 1026,27. Hasilnya 1026,67 cm kubik. Nah, untuk jawaban gambar huruf A, 1026,67 cm kubik. Oke, kita lanjutkan untuk huruf B. Di mana untuk gambar huruf B, di sini diameternya 5 cm dan sini tingginya 12 cm. Nah, ini saya buat juga keterangan. Diameternya 5 cm dari sini diameternya. Nah, karena jari-jarinya belum diketahui, kita cari terlebih dahulu jari-jari dari diameter. Di mana diameter ini untuk mencari jari-jari setengah dari diameter. Sehingga 5 ini kita bagi 2, oke? R sama dengan D dibagi 2. Di mana diameternya 5 cm, kita bagi 2, hasilnya 2,5 cm. Jadi R-nya kita sudah dapat, lalu tingginya 12 cm yang diketahui. Untuk mencari volume kerucut, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana rumusnya kita memakai mencari alas, 1/3 dikali pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini kita sederhanakan. Yang 3 ini kita bagi 3, 1. Lalu yang 12 ini kita bagi 3, 4. Nah, di sini biar lebih mudah, kenapa saya bagi ke bagian belakang? Karena 3 dibagi 3, 1. Ini juga demikian, 12 dibagi 3, 4. Ini hanya mempermudah saja teman-teman ya. Sebenarnya boleh kita kalikan ke sini boleh, ini ke sini boleh, atau ini duluan boleh. Karena di sini perkalian semua, sehingga sama kuat, tidak masalah, tidak merubah nilainya. Oke, kita lanjutkan. 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan 3,14, hasilnya 3,14. Lalu yang ini kita kalikan. 2,5 dikali 2,5, hasilnya 6,25.
Lalu yang 4 ini kita turunkan. Kita kalikan kembali 3,14 dikali 6,25 yang ini. Oke, 3,14 dikali 6,25 hasilnya 19,6225. Lalu yang 4-nya ini kita turunkan. Kita kalikan kembali. 19,625 dikali 4 hasilnya 78,5 cm3. Jadi untuk jawaban gambar huruf B 78,5 cm3. Oke, kita lanjutkan gambar huruf C. Di mana gambar huruf C ini teman-teman tingginya 18 cm dan di sini jari-jarinya sudah diketahui 10 cm. Sehingga kita tidak perlu lagi mencari diameter teman-teman ya. Nah, di sini bedanya apabila huruf B dia belum diketahui jari-jarinya. Jadi kita mengambil dari diameter. Di mana diameter itu untuk mencari jari-jari diameter dibagi 2 atau setengah dari diameter. Oke. Nah, kalau untuk gambar huruf C di sini langsung jari-jari teman-teman ya, setengah dari diameter. Jadi nggak perlu lagi kita mencari jari-jarinya, kita langsung saja. Di sini keterangannya sudah saya buat, R-nya 10 cm, dari sini langsung kita pindahkan, dan tingginya 18 cm. Langsung kita jawab ya. Volume kerucut 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, di mana luas alasnya berbentuk lingkaran, sehingga kita pakai rumus Pi dikali R kuadrat. Oke, kita lanjutkan. 1/3-nya kita turunkan, lalu Pi-nya kita memakai 3,14. Lalu R kuadratnya kita memakai 10 dikali 10. Di mana R kuadrat itu dari sini teman-teman ya, R-nya jari-jarinya. Nah, karena rumusnya R kuadrat berarti ada perkalian 2 kali. R dikali R atau 10 dikali 10. Nah, tingginya 18 cm dari sini. Nah, di sini kita lanjutkan. Yang 3 ini kita sederhanakan teman-teman. 3 dibagi 3, 1. 18 kita bagi 3, 6. Oke, lalu kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. 1 dikali 3,14, 3,14. Lalu ini kita kalikan. 10 dikali 10 hasilnya 100. Lalu yang 6-nya ini kita turunkan. Kita kalikan kembali. 3,14 kita turunkan terlebih dahulu. Ini kita kalikan. 100 dikali 6 hasilnya 600. Nah, di sini kita kalikan sekali lagi. 3,14 dikali 600 hasilnya 1884 cm3. Jadi untuk gambar huruf C jawabannya 1884 cm3. Oke, kita lanjutkan gambar huruf D. Di mana gambar huruf D R-nya sudah diketahui teman-teman ya, 15 cm. Nah, di sini tingginya 20 cm. Kita langsung saja masuk ke rumusnya. Untuk mencari volume kerucut 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana rumus untuk mencari luas alas kita memakai Pi dikali R kuadrat karena luasnya berbentuk lingkaran. Nah, di sini 1/3-nya kita turunkan, Pi-nya kita memakai 3,14. Lalu R-nya kita memakai 15 dikali 15. Oke teman-teman ya, R-nya dari sini. Kita kalikan 2 kali karena R kuadrat. Lalu tingginya 20 cm. Oke. Nah, di sini kita sederhanakan. Yang 3 ini kita bagi 3 biar lebih kecil. 1. 15 ini kita bagi 3, 5. Kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan 3,14 hasilnya 3,14. Lalu yang 5-nya ini kita turunkan. Lalu yang 15 ini kita turunkan juga. Dan 20-nya kita turunkan. Selanjutnya 3,14-nya kita turunkan. Ini kita kalikan 5 dikali 15 yang ini. Oke, 5 dikali 15 hasilnya 75. Lalu yang 20-nya kita turunkan. Selanjutnya 3,14 yang kita turunkan. Ini kita kalikan 75 dikali 20. Oke, 3,14 nya kita turunkan. 75 dikali 20 hasilnya 1500. Nah, kita kalikan kembali. 3,14 dikali 1500 hasilnya 4710 cm3. Jadi untuk jawaban gambar huruf D 4710 cm3. Oke, kita lanjutkan gambar huruf E. Di mana gambar huruf E? Di sini diameternya teman-teman 21 cm. Sehingga kita cari terlebih dahulu untuk jari-jarinya. Oke, di mana untuk mencari jari-jari diameter sama dengan 21 cm. R sama dengan D dibagi 2 atau diameter dibagi 2. Nah, di sini teman-teman 21 ini akan kita bagi 2. Karena untuk jari-jari setengah dari diameter. 21 kita bagi 2 hasilnya 10,5 cm.
lalu tingginya 24 cm yang sudah diketahui. Oke, sudah kita pindahkan di keterangan. Langsung kita jawab, 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana 1/3 kita turunkan, Pi-nya kita memakai 22/7. Lalu R-nya 10,5 yang ini. Yang tadi kita bagi 2 dari 21. Oke, kita kali dengan 2 kali. 10,5 dikali 10,5 karena R kuadrat. Ada 2 kali perkalian teman-teman ya. Lalu tingginya 24 tingginya. Oke, kita sederhanakan. Yang 3 ini kita bagi 3 biar lebih kecil. 1. Lalu yang akan kita bagi yang bagian belakang. 24 kita bagi 3. Hasilnya tuh 7. Lalu kita bagi dan kita kalikan. 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan dengan 22/7 tetap 22/7. Lalu 10,5 kita kalikan. 10,5 dikali 10,5 hasilnya 110,25. Oke, lalu ini sebenarnya bukan 7 teman-teman ya, 8 ini. Oke, ini 8. Lalu yang 8-nya ini kita turunkan. Selanjutnya 22/7 kita turunkan. Yang terlebih dahulu kita kerjakan yang bagian ini biar lebih mudah. Oke, 110,25 dikali 8. Oke, 110,25 dikali 8 hasilnya 882. Lalu kita bagi lagi teman-teman ya, kita kecilkan lagi. Yang ini 7 dibagi 7 1. 882 kita bagi 7 126. Nah, di sini kita lebih mudah teman-teman ya, lebih sederhana. Ini kita bagi 22 dibagi 1 22. 126-nya kita turunkan. Kita kalikan kembali. 22 dikali 126 yang ini hasilnya 2772 cm kubik. Jadi untuk jawaban gambar huruf E 2772 cm kubik. Oke, kita lanjutkan gambar huruf F. Di mana gambar huruf F ini tingginya sudah diketahui 21 cm. Yang ini. Oke, yang tinggi itu yang ini teman-teman ya. Berbentuk garis. Lalu untuk R-nya 14 cm. Nah, di sini teman-teman jari-jarinya sudah diketahui sehingga kita langsung mencari volume kerucutnya. 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Di mana untuk 1/3-nya kita turunkan, lalu Pi-nya kita memakai 22/7, R kuadrat 14 dikali 14. Karena R-nya yang sudah diketahui yang ini, kita kalikan dengan 2 kali karena rumusnya R kuadrat 14 dikali 14. Lalu tingginya 21. Nah, di sini kita sederhanakan. Yang 3 ini kita bagi 3, 1. Yang ini teman-teman ya, kita bagi 3, tuh 7. Sehingga 1 dibagi 1, 1. 1 kita kalikan 22/7, hasilnya tetap 22/7. Lalu ini kita kalikan 14 dikali 14, yang ini 14 dikali 14, hasilnya 196. Lalu yang 7 ini kita turunkan. Nah, di sini kita sederhanakan. Yang 7 ini kita bagi 7, 1. Yang 7 ini kita bagi 7, 1. Sehingga 22 dibagi 1, 22. 196 dikali 1, 196. Yang ini kita kalikan kembali. 22 dikali 196. Hasilnya 4312 cm kubik. Jadi untuk soal nomor 1 kita sudah selesai teman-teman ya. Kita lanjutkan soal nomor 2. Sebuah kemasan makanan berbentuk kerucut dengan jari-jari alas 21 cm dan tinggi kemasan 30 cm. Tentukan volume kemasan makanan tersebut. Jadi untuk soal nomor 2, Pi-nya sudah diketahui 22/7. Nah, di sini teman-teman, kita ketahui terlebih dahulu di mana wadah makanannya berbentuk kerucut. Berbentuk kerucut ini perlu diketahui karena berbentuk pertanyaannya bercerita teman-teman ya. Jadi kita harus lebih teliti. Lalu panjang jari-jari alasnya 21 cm dari sini. Oke. Lalu tinggi kemasannya juga sudah diketahui 30 cm. Nah, di sini Pi-nya juga sudah diketahui 22/7 yang ini. Oke. Ditanya, tentukan volume kemasan makanan tersebut. Oke, kita jawab. Volume kemasan sama dengan volume kerucut. Nah, di sini perlu diketahui teman-teman ya. Volume kemasan sama dengan volume kerucut. Nah, pertanyaannya tentukan volume kemasan yang ini. Tentukan volume kemasan. Nah, volume kemasan ini sama dengan volume kerucut. Sehingga kita nanti memakai rumusnya
1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T tinggi. Oke, nah ini saya bikin teman-teman ya. Saya tandain. Ini rumusnya volume kerucut. Nah, volume kemasan sama dengan volume kerucut. Sehingga kita pakai rumus 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali tinggi. Kita lanjutkan. Volume kemasan sama dengan 1/3 yang ini. Oke, 1/3 dikali 22/7, Pi-nya 22/7, tadi sudah diketahui yang ini. Oke, lalu R kuadratnya 21. Oke, 21 pangkat 2. Karena R kuadrat itu sama dengan R dikali R, 21 pangkat 2. Lalu tingginya 30 dari sini. Oke, 21 tadi jari-jarinya dari sini. Nah, sederhanakan berlebih kecil teman-teman. Yang 3 ini kita bagi 3, 1. 30 ini kita bagi 3, 10. Nah, sehingga 1 dibagi 1, 1 dikali 22/7, 22/7. Lalu dikali R-nya tadi 21 kuadrat. Sehingga 21 dikali 21. Oke. Nah, kita sederhanakan lagi. Yang 7 ini kita bagi 7, 1. 21 ini kita bagi 7, 3. Sehingga 22 dibagi 1, 22. 22 kita kalikan dengan 3, hasilnya 66. Lalu 21-nya ini kita turunkan, 30-nya bukan 30 teman-teman ya, 10 karena tadi ini sudah dibagi. Oke. Jadi 10-nya kita turunkan. Lalu kita kalikan kembali, 66 dikali 21 yang ini. 66 dikali 21 hasilnya 1386. Lalu yang 10-nya ini kita turunkan. Kita kalikan kembali, 1386 kali 10. Hasilnya 13.860. Jadi, volume kemasan makanan tersebut adalah 13.860 cm3. Oke, kita sudah selesai mengerjakan latihan 6 sesi pertama. Mudah-mudahan latihan sesi pertama ini bisa mendapatkan manfaat dan bisa bermanfaat buat kita semua teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, and share agar channel ini bisa berkembang dan bisa untuk media belajar kita bersama. Kita akan lanjutkan sesi kedua dari soal nomor 3 sampai nomor 5. Di mana sesi kedua ini kita akan bahas untuk hari berikutnya. Oke, kita akhiri teman-teman. Terima kasih banyak. Kita akan ketemu di sesi berikutnya. Sampai berjumpa lagi.